Pernah nggak kalian berpikir, membaca itu sebenarnya hobi atau kebutuhan? Kalau kalian masih menganggap membaca cuma hobi, tonton video ini sampai habis ya. Karena aku akan share perspektif baru yang mungkin belum pernah kalian pikirkan sebelumnya. Jadi, di awal buku ini penulis membahas tentang hobi. Kita sering mendengar pertanyaan sederhana seperti, apa hobi kamu? Ada yang menjawab hobinya berenang, ada yang suka memancing, ada juga yang suka jalan-jalan atau traveling. Semua itu terdengar wajar ya, tapi pernah nggak sih kalian mendengar seseorang yang bilang, hobi saya membaca? Nah mungkin ada yang bilang, tapi jarang banget. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, apakah membaca seharusnya jadi hobi saja? Penulis dalam buku ini menyatakan bahwa membaca itu bukan hobi, tapi konsep hidup. Bayangkan, kalau ada seseorang yang bilang, hobi saya minum air putih, atau hobi saya makan, pasti terdengar aneh kan? Karena minum dan makan itu adalah kebutuhan primer yang semua orang butuh lakukan setiap hari. Sama halnya dengan membaca. Membaca bukan sekadar aktivitas iseng-iseng di waktu luang, tapi adalah kebutuhan primer untuk pikiran kita. Lalu, ada bagian menarik lagi di buku ini yang menjelaskan analogi sederhana tentang makanan. Semua orang makan karena butuh energi, kan? Tapi kita nggak sekadar makan, kita memilih makanan yang kita suka dan yang menyehatkan tubuh kita. Sama halnya dengan membaca. Kita semua sebenarnya butuh membaca, tapi yang membedakan adalah pilihan bacaan kita. Apakah yang kita baca menyehatkan pikiran kita, atau malah sebaliknya? Penulis menegaskan bahwa membaca adalah aktivitas yang seharusnya kita lakukan setiap hari, bukan hanya sebulan sekali atau setahun sekali. Dan yang penting bukan membaca apa saja, tapi bacaan yang bermanfaat dan membangun. Misalnya, buku-buku yang memberi kita wawasan baru, yang memperkaya pikiran kita, bukan yang justru merusak. Nah teman-teman, ada kisah menarik yang diangkat di buku ini tentang peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah. Saat itu, Rasulullah sedang berada di Gua Hira. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan memerintahkan beliau untuk membaca. Bacalah. Tapi Rasulullah menjawab, saya tidak bisa membaca. Bayangkan, perintah pertama dari Allah kepada Rasulullah adalah, bacalah. Bukan beribadahlah, bukan belajarlah, tapi bacalah. Ini menunjukkan betapa pentingnya membaca dalam kehidupan kita. Bahkan saat Rasulullah belum bisa membaca teks secara harfiah, perintah tersebut tetap diberikan 3 kali oleh malaikat Jibril. Ini bukan hanya soal membaca teks, tapi juga soal memahami, belajar, dan menuntut ilmu. Jadi jelas ya, teman-teman, membaca itu bukan sekadar hobi, tapi sebuah jalan untuk mendapatkan ilmu dan pemahaman tentang kehidupan. Penulis buku ini kemudian menyoroti satu hal penting. Mengapa kita harus membaca setiap hari? Jawabannya adalah agar kita tahu. Membaca adalah sarana untuk mendapatkan pengetahuan. Coba pikirkan teman-teman, Allah tidak memulai wahyu dengan kata belajarlah, tapi dengan kata bacalah. Ini artinya, membaca adalah langkah pertama dalam proses belajar. Kita bisa belajar melalui mendengar, melihat, atau merasakan, tapi semua itu dimulai dengan membaca. Membaca adalah cara kita memahami dunia, belajar dari pengalaman orang lain, dan menghindari kesalahan yang sudah dilakukan di masa lalu. Jadi mulai sekarang, yuk kita jadikan membaca sebagai bagian dari hidup kita, bukan hanya sekadar hobi di waktu luang. Mulailah dengan membaca buku yang bermanfaat, artikel yang informatif, atau bahkan sekadar membaca berita yang bisa memperkaya wawasan kita. Jadi teman-teman, sudah jelas ya, membaca itu bukan cuma soal hobi. Ini adalah bagian dari konsep hidup kita yang seharusnya kita lakukan setiap hari. Kalau kalian setuju, yuk tulis di kolom komentar, apa buku terakhir yang kalian baca? Aku pengen tahu dan mungkin bisa jadi rekomendasi buat kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.